Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Hadi Aksar di podcast DIY Academy. Nah, malam hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu spesial lagi. Kali ini dari Semarang, Jawa Tengah. Seorang anak muda yang masih mahasiswa, tapi dia keren banget karena bisa banyak banget bahasa asing, bahkan selain bahasa Inggris. Langsung aja kita Galang Widiono. Halo, selamat malam Galang. Halo, selamat malam Kak Hadi. Apa kabar nih Galang? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Kak Hadi gimana nih Alhamdulillah baik juga sih. kabarnya? Oke, baik baik baik. Kita harus tetap semangat terus ya sebagai anak muda, generasi Ya penerus pasti bangsa. dong. Yoi, yoi mantap. Galang, ini denger-denger nih kamu bisa bicara 6 bahasa. Nah, sebenarnya mungkin aku bakal ngenalin dulu ya ke teman-teman bahwa Galang ini adalah seorang polyglot. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum pernah dengar kata polyglot. Bisa diceritain ke kita nggak sih apa sih sebenarnya polyglot itu? Oke, polyglot itu jadi sebuah istilah untuk mengungkapkan seseorang yang bisa banyak bahasa. Mm-mm. Biasanya polyglot itu bisa 4 bahasa minimal. Bisa dikatakan sebagai seorang polyglot. Itu bisa 4 bahasa. Kenapa 4? Kenapa Kenapa 4? Karena kalau misal 2 bahasa itu disebutnya bilingual dalam bahasa Indonesia. Oke, 3 bahasa itu namanya trilingual. Makanya polyglot itu minimal 4 bahasa. Seperti itu, Kak. oke. Jadi kalau orang yang bisa 2 bahasa bilingual, 3 bahasa Betul. bilingual. Kalau bisa 4 bahasa dan lebih, berarti udah levelnya udah polyglot ya. Hmm. Kadang juga ada istilah hyper polyglot. Itu Apa itu? biasanya hyper polyglot itu yang bisa bahasa minimal katanya sih setelah aku baca-baca itu minimal 7 bahasa yang dia kuasai. Itu Oh, namanya hyper polyglot. hyper banget ya. Bener-bener Tapi hyper in a hyper. good way of course. Wah keren banget. Ada ya orang yang bisa bahasa banyak banget gitu ya. Ada sih pastinya Heeh, heeh, heeh. di luar sana. Oke, bahkan pendiri bangsa ini kan Pak Soekarno itu juga bisa banyak banget Eh, bahasa kan. Makanya iya. kalau kalian you guys yang pengen yang tertarik nih sama bahasa asing dan kalian ada potensi buat belajar terus bahasa asing itu ya kenapa enggak kan? Itu bakal jadi potensi sesuatu yang bakal bisa menjadikan kalian pribadi yang beda, yang punya nilai plus. Karena kan nggak banyak juga orang hari gini gitu kan ngomong Mhm. kita bisa bahasa Inggris aja udah bagus, apalagi kalau udah bisa bahasa-bahasa lain selain bahasa Inggris gitu kan. Iya betul Nah, banget. oh ya, kalau boleh tahu nih, sebenarnya Galang ini sekarang kesibukannya apa sih? Masih kuliah kah? Atau uh, kuliahnya apakah di jurusan bahasa? Bisa nggak sih kasih kita bocoran gitu kamu? Oke, jadi aku ngambil kuliahnya sebenarnya hospitality management, Mm-mm. perhotelan, manajemen Oke. perhotelan. Dan Dan sekarang sekarang di sibuk semester skripsi, berapa? Oh, udah skripsi. lagi Oke, mulai skripsi. lagi berjuang ya. Ya, Oke, tapi meskipun kamu kuliah manajemen hotel nih, kenapa kok bisa kamu bisa tertarik belajar banyak banget bahasa? Bisa dicek nggak sih dulu dari kecil misalnya apa yang membuat mhm. kamu termotivasi untuk belajar bahasa-bahasa asing itu gitu? Oke, kalau misal berkisah dari masa kecil, sebenarnya dari dulu aku udah waktu kecil sebenarnya orang tua aku kayak nyuruh tontonan kayak kartun-kartun gitu pakai bahasa Inggris sih, dibeliin DVD kayak Disney pakai bahasa Inggris. Terus Hmm? waktu kecil juga disuruh les private bahasa Inggris juga sendiri di rumah, kadang sama Oke. teman-teman juga. Waktu Dan kecil itu kebetulan apa? SD atau TK? SD, TK Oh, udah mulai diajarin buat huruf-huruf Inggris gitu sih, nama-nama buah, contohnya basic banget sih. oke, Kalau misal waktu TK pasti zaman sekarang juga TK udah diajarin bahasa Inggris pasti kan. benar. Ah, benar. Awalnya seperti itu dulu, pokoknya
bahasa Inggris harus bisa gitu kan orang tua aku Ah, waktu SD. Dan kebetulan karena SD juga suka banget bahasa Inggris, jadinya ya kayak aku menemukan potensi aku di bahasa Inggris awalnya kayak mhm. gitu. Kalau misal dilihat dari kisah masa kecil gitu sih. Oke, terus setelah bahasa Inggris nih berarti kamu udah one step level yang lebih gitu, bisa bisa tertarik ke bahasa asing lain selain Inggris ini mulai umur berapa nih? Kenapa tuh alasannya? Waktu awalnya sih kayak belum banget tertarik sama bahasa sih dulunya. Dulu waktu SD bahasa Inggris kayak bahasa itu cuma bahasa Inggris kayak gitu Hmm, tertariknya. Karena waktu SD juga belum mengerti kayak bahasa bahasa selain bahasa Inggris, bahasa internasional gitu kan. Waktu SD sempat suka banget sama dunia-dunia astronomi awalnya SD. oke. SD itu mata pelajaran favoritnya IPA dulu kan. Tapi bahasa Inggris juga suka. Jadi waktu masih kecil masih belum begitu suka banget sih sama bahasa. Awal-awal O- suka bahasa itu waktu SMA. Oke, mulai SMA itu Eh, bahasa apa tuh selain bahasa Inggris yang pertama kali dipelajarin? Waktu pertama kali ada bahasa Jepang. Waktu Wah, SMA itu kelas 10, aku kan dapat mata mata pelajaran bahasa Jepang. Terus aku kayak juga tertarik gitu kan belajar. Aku tekunin pelajaran itu bahasa Jepang. Dan kebetulan juga di kelas kayak menonjol nih, alhamdulillahnya. Jadinya aku terus belajar rajin gitu kan, agar lebih menonjol lagi di bidang bahasa itu. oh ya Galang nih, tadi kamu belum sempat bocorin ke kita kan ya, kamu bisa bahasa asing apa aja nih selain bahasa Inggris? Eh, Berapa bahasa sih yang sekarang kamu bisa gitu? Untuk bahasa yang aku bisa, mulai dari bahasa Jawa, Mhm. bahasa Indonesia itu pasti, terus bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Spanyol, sama bahasa Rusia. Berarti ada Itu yang 6 bahasa ya. sekitar segitulah, 6 bahasa berarti. Itu levelnya sampai mana tuh? Ada yang udah advance, Mhm. ada yang kebetulan udah di atas B1 sih, udah di atas B2 juga. Wah, keren banget dong. Kamu kebetulan ini, kalau bahasa Jawa, Jawa kan, kamu dari Jawa Timur, kamu Jawa Tengah kan asalnya ya? Dari Banjarnegara, pakainya pakai bahasa Jawa ngapak. Wah, keren Yang kayaknya nih. Soalnya kamu, waktu kamu ngomong bahasa Indonesia tuh kayak logat ngapaknya nggak kedengaran kan? Bisa nggak sih, Masa bakal, kamu kasih demonstrasi ke kita, kamu kayak perkenalan gitu, ya just let's say your name, terus pakai Oke, bahasa bahasa Jawa yang versi ngapa, terus bahasa Indonesia, bahasa Rusia, dan bahasa lain-lainnya itu. Coba dong, kita pengen oke. denger nih. Berarti switch language gitu ya. Iya, iya, iya. Perkenalan aja gitu ceritanya. Oke, benar. Coba. Oke. Mulai dari bahasa kapak Iya, nih. iya, iya, iya. Halo, jenenge Nyong Galang. Nyong tinggal nang Banjarnegara. Oke. Oke, next. That. Oke, jadi tadi artinya, halo, nama saya Galang. Saya tinggal di Banjarnegara. Oke, next. Hi everyone, my name is Galang. I'm from Banjarnegara. Next. Hola todos, me llamo Galang. Ya vivo en Banjarnegara. Next. Привет, всем, меня зовут Galang. Я из Banjarnegara. Oke, Russian. Next. Konnichiwa minasang, boku no namae wa Galang desu. Wow. Japanese. Next, next, next. Priatna postakomitsya, mucho gusto, nice to meet you. Itu bahasa apa tuh yang terakhir? Kalau tadi campur sih Rusia, Spanyol sama bahasa Inggris tadi. Wow, oke, nice to meet you ya. Makanya ini bahasa apaan? Wah, berarti kamu, oke, aku review lagi bahasa Jawa ngapa, bahasa Indonesia, Inggris, Spanyol, Rusia, sama Jepang. Wah, keren banget sih. Itu gila sih. Kayaknya kamu kayak, bisa nih kita kayaknya bakal bikin konten yang seru-seruan gitu ya. Kita mix apa tadi kalau mix language itu istilahnya? Switch language. Switch language. Kayaknya seru juga itu ya buat kontennya. Boleh Oke, juga nah, tuh. eh Galang ini denger-denger kamu founder dari, ideomologi ya. Itu kayak Ya, semacam, ideologi. semacam
apa sih platform yang menyediakan apa ya, menyediakan kursus bahasa asing yang macam-macam. Bisa diceritain ke kita nggak sih sebenarnya idiomologi itu apa, dari kata apa, artinya apa, terus visi misinya kemana? Kenapa kamu bisa mendirikan idiomologi itu? Oke, idiomologi itu merupakan sebuah platform untuk teman-teman yang pengen belajar bahasa asing. Jadi it's like les private, tapi bentuknya itu cuma bahasa asing. Gitu. Untuk bahasanya sendiri, bahasa apa aja tuh yang diajarin Kalau di idiomologi? idiomologi itu ada bahasa Inggris, TOEFL. Inggrisnya itu juga buat profesional sama buat sekolah itu beda. Bahasa Inggris, TOEFL, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, bahasa Jepang, bahasa Perancis, dan bahasa Jerman. Itu bahasa yang tersedia di idiomologi. Keren banget sih. Jadi buat ini buat semua level kan, maksudnya kalau yang dari awal banget belum bisa juga bisa, kalau misal mau yang udah B1 ke atas juga bisa request. Oke, keren sih. Berarti kalau sampai saat ini idiomologi udah ada berapa murid nih? Kebanyakan ini online learning kah atau offline atau gimana? Kebanyakan yang online sih, walaupun ada yang offline di Semarang, karena base-nya juga di Semarang kan. Jadinya yang offline ada beberapa yang di Semarang gitu. Kebanyakan online learning sih yang di idiomologi. I see. Dan udah berapa murid nih? Atau berapa orang udah idiomologi? Sekitar 20-an kalau nggak salah untuk saat ini. Lumayan banget. Berarti mentornya bukan cuma Galang dong. Ada juga mentor-mentor. Tutornya itu ada sekitar 3 di idiomologi. Oke, untuk Galang sendiri berarti yang tadi 6 bahasa tadi itu ya. Tapi kalau aku sih untuk tutor di idiomologi itu untuk bahasa Spanyol, Rusia, sama Jepang. Oke. Spanyol, Rusia, dan Jepang. Kalau bahasa Jawa Ngapak juga ada nggak? Boleh, kalau misal request belajar bahasa apa bisa hubungi idiomologi. Oke, siap. Dengan tutor natif dari Ngapak. Natif dari Ngapake ya, Bapake. Oke. Nah, dengar-dengar juga nih, Galang selain sibuk di idiomologi, kamu juga jadi ketua komunitas polyglot di Semarang ya? Sebutannya itu sebagai regional coordinator. Oke, regional coordinator. Itu bisa diceritain ke kita nggak sih sebenarnya komunitas polyglot itu ngapain aja? Terus kalian biasanya kumpulnya kalau di Semarang tuh di mana? Dan ini tuh apakah komunitas polyglot ini ada di seluruh Indonesia? Gimana ceritain ke kita dong? Oke, nama komunitasnya itu Polyglot Indonesia, Kak. Polyglot Indonesia itu sebelumnya perkenalin dulu ya, Polyglot Indonesia itu apa, guys? Polyglot Indonesia itu it's like komunitas berbasis organisasi sebagai wadah para pegiat bahasa yang pengen praktekin bahasa yang kalian belajar di Polyglot Indonesia. Dan kebetulan Polyglot Indonesia itu nggak hanya di Semarang, ada menyebar di berbagai kota di Indonesia. Kalau nggak salah sekarang ada 10 chapter di Indonesia. Mulai dari Aceh, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, Bali, sama Lombok. Kalau nggak salah sih, sekitar itulah. Oke, berarti lumayan gede juga ya ini organisasi ya. Itu biasanya mereka university based di kampus-kampus atau gimana tuh biasanya? Kalau misal untuk tempat-tempat, kalau Semarang nih, tempat-tempat lokasi buat ngumpul itu pindah-pindah. Kita nggak punya base camp khusus, kayak gitu nggak ada, karena kita tempatnya pindah-pindah. Ya, kegiatan juga pindah-pindah tempatnya. Oke. Terus kalau berarti itu open for any people ya, buat kampus mana aja, buat anak-anak. Ada batasan usia kalangan, berbagai usia juga, gak hanya anak-anak kampus. Berbagai kalangan, berbagai lapisan masyarakat juga bisa banget yang sedang belajar bahasa untuk praktek di
Polyglot Indonesia. Wah, menarik banget. Berarti teman-teman kalau misalnya pengen belajar bahasa asing itu udah ada komunitas yang namanya komunitas polyglot ini tersebar di seluruh kota besar di Indonesia. Bisa banget ya, nanti mungkin bisa sharing ke kita akun Instagramnya atau mungkin websitenya biar teman-teman bisa mengasah lebih dalam lagi bahasa asingnya bersama komunitas polyglot ini ya. Oke, mantap nih. Nah, terus balik lagi nih ke cerita Galang. Dulu kan tadi udah sempat cerita ya gimana ternyata dari kecil Galang udah kayak didoktrin tanda kutip sama orang tua buat nonton kartun yang berbahasa Inggris. Kemudian akhirnya ketika SMA udah naik level lagi kayak aduh udah bosen kali ya bahasa Inggris, pengen menambah lagi bahasa yang lain, ternyata suka sama anime, suka sama J-pop, belajar bahasa Jepang, sekarang bisa bahasa Perancis, bahasa apa itu Spanyol, bahkan Rusia. Nah, bisa diceritain nih gimana awalnya jatuh cinta sama bahasa Spanyol sama bahasa Rusia ini? Kenapa bahasa Rusia gitu? Kenapa harus Spanyol gitu? Itu kenapa Rusia itu aku posisi lagi masih SMA kelas 3. Temanku kelasku ada yang bisa bahasa Rusia, enggak bisa, masih belajar gitu kan. Jadi aku kayak tertarik gitu ikutan kan. Terus aku browsing juga bahasa Rusia. Terus aku nyari-nyari referensi bahasa Rusia gimana. Itu posisi aku juga mau UN kan kalau nggak salah. Aku jadi kayak sebagai refreshing kalau misal aku lagi bosen belajar mata pelajaran UN itu. Aku setelah belajar UN kayak aduh aku bosen banget nih, aku butuh suasana baru, kegiatan baru. Akhirnya aku memutuskan buat belajar bahasa Rusia. Gila sih, kamu bosennya aja kalau bosen belajar buat UN itu belajar bahasa Rusia ya. Kalau Iya gua sih mah waktu itu. bosen belajar ya main game kayak apa kayak main PS. Ini gila ini. Wah, keren banget. Itu Awalnya berarti dari itu sih. dari temen berarti ya. Jadi Terus terima kasih banget temen aku yang udah ngajak aku buat belajar bahasa Rusia. Sekarang aku bisa. keren. Oke. Intinya bahwa circle kita juga menentukan Iya, gimana kita bisa tumbuh menjadi seorang yang berkualitas gitu kan. Kalau misalnya let's say aku bergaulnya sama anak-anak yang cuman suka nongkrong ngopi doang sambil ngerokok, ya aku akhirnya cuman ngopi doang sambil ngerokok gitu kan, nggak bisa mau belajar hal lain yang bisa memberikan apa ya personal development yang iya sih, tapi plus gitu kan. katakanlah juga bisa harus menyesuaikan diri juga. Gimana tuh maksudnya? Misal kita kan misal di luar nih, kita doyan nongkrong, doyan rokok, tapi kita juga menyesuaikan diri kita ini jadi diri kita sendiri aja deh. Misal kalau misal lagi di luar itu nongkrong ya udah kita ikut nongkrong. Kalau misal nggak suka rokok, kita nggak harus ikut ngerokok. Kayak gitu sih kalau aku. Kalau aku sih karena ya benar sih. Maksudnya I don't say that smoking is do not smoke ya. Maksudnya Betul banget. tiba-tiba jadi ngomongin rokok nih dari ngomongin bahasa. Karena sebenarnya aku sih ya aku I'm a smoker, tapi aku ada satu quote nih yang ternyata juga waktu aku, karena kan aku sebenarnya backgroundnya ini seniman ya guys ya, kalau kalian Iya tahu. betul banget. Jadi emang aku sangat dekat dengan kopi dan rokok misalnya. Cuman aku dengan merokok dan ngopi itu juga bisa akhirnya bisa Ide-ide apa ya? muncul gitu nggak? Enggak, kan aku juga bisa kayak somehow kalau misalnya aku di airport atau mungkin di mana bahkan di luar negeri sama ketemu sama perokok itu kayak ada bonding khusus gitu yang akhirnya kita nggak kenal dari bukan siapa-siapa, akhirnya sampai sekarang berteman gitu, bisa Iya bisa betul dapat teman banget. baru. Jadi sebenarnya it's a matter of apa ya, perspektif, tergantung kalian gimana Betul banget. gimana memanfaatkan apa ya, memanfaatkan hobi kalian. Intinya ya Buatnya smoking is not sesuatu good yang for your kalian health. tertarik gitu kan. Ya intinya kita juga bukan berarti kalau kalian sukanya cuman misalnya main futsal, berarti jangan main futsal doang dong belajar bahasa asing. Ya kita nggak mendoktrin kayak gitu juga, maksudnya Iya betul ya banget. setiap orang punya preferensi, punya selera masing-masing, punya hobi masing-masing. Cuman kalau mau emang bertumbuh, pengen
pengen belajar, pengen jadi orang yang lebih baik lagi, pengen punya nilai plus, ya kalian harus belajar apapun itu gitu kan, sesuai dengan minat masing-masing kan. Betul sekali. Karena at the end of the day ya, orang yang bakal sukses tuh biasanya mereka yang menekuni apa yang dia suka dengan sangat konsisten dan pantang menyerah. Itu sih kalau dari aku. Nah, Galang. Ya. Terus tadi kan kamu udah cerita tuh gimana ceritanya kamu dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang, terus ke Rusia. Terus Spanyolnya gimana ceritanya kamu belajar bahasa Spanyol? Kalau Spanyol itu juga waktu posisinya karena tertarik suatu kebudayaan sih. Karena aku juga waktu itu kayak buka-buka zaman SD, aku suka banget buka-buka kayak peta kayak gitu kan. Terus aku jauh-jauh ke misal Amerika Latin, budaya-budaya Amerika Latin, lihat petanya, oh menarik banget nama-nama negara itu gitu kan. Terus aku keinget ini waktu kuliah, oh ya dulu aku waktu SD sempat tertarik negara-negara Latin kayak Meksiko, Kolombia gitu kan. Terus akhirnya aku putuskan untuk belajar bahasa Spanyol waktu zaman-zaman kuliah lah, waktu masih semester-semester muda gitu kan. Akhirnya aku tiap hari, tiap malam itu belajar bahasa Spanyol akhirnya kalau misal di waktu luang. Terus aku waktu itu sempat ngambil juga kayak kursus online gitu sih buat nambah-nambah biar lebih tahu gitu kan. Aku akhirnya cinta banget tuh. Malah sampai sekarang itu bahasa Spanyol menjadi bahasa favorit aku. Karena yang pertama, karena itu lebih mudah daripada bahasa yang lain aku pelajari. Jujur banget itu Spanyol emang paling mudah sih selama aku belajar bahasa lain. Paling Terus mudah itu kemudian maksudnya secara pronunciation-nya kah atau secara grammarnya grammarnya? itu mudah. Grammar lumayan sih, lebih lumayan rumit daripada bahasa Inggris, tapi untuk secara pribadi bahasa Spanyol itu bahasa yang paling mudah aku dipelajari selain bahasa Jepang atau Rusia itu. Oke. Kalau sebenarnya sedikit rumit, konjugasi gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau itu bahasa Spanyol emang bahasa mudah menurut aku. Karena Oke. bahasa Spanyol juga hampir mirip kayak bahasa Indonesia, apa yang ditulis, apa yang dibaca gitu. Itu sama. Oke. Oke. Ngomong-ngomong soal bahasa-bahasa asing nih, dengar-dengar bahasa Mandarin tuh bahasa yang paling sulit di dunia ya, itu bener nggak sih? Betul banget bahasa Mandarin. Dan Bahasa karena mereka juga Mandarin, bahasa dialeknya banyak Jepang, tuh. kayak gitu, bahasa Arab. Kalau bahasa Arab mereka juga punya Termasuk kayak, bahasa yang paling susah untuk dipelajari. oke. Tapi bukan berarti hanya karena itu bahasa yang paling susah, bukan berarti kita nggak mungkin bisa kan. Intinya kalau Iya, emang betul kita banget. niat yang bagus banget dan kita tertarik sama, apalagi kalau misalnya berawal dari ketertarikan kita sama budayanya, atau mungkin kita punya pacar orang negara itu pasti Itu termotivasi bisa banget nggak jadi sih? sebagai motivasi sih. Pengen nikah sama orang mana gitu bisa dijadi Bener. motivasi. Wah, ini buat kaula muda nih yang bule Atau hantas. misal minimal gini lah, kamu pengen kuliah di mana? Misal kuliah di Tiongkok, kamu harus dipaksakan untuk bisa bahasa Mandarin, bahasa China. Itu juga dipakai sebagai motivasi. Oke, sure. Oke, berarti bisa nggak sih share ke kita gitu tips-tips kira-kira gimana sih biar kita tuh, mungkin ada beberapa kayak aku juga sih sempat belajar bahasa Prancis juga, bisa sempat belajar bahasa Jerman karena waktu itu sempat pengen kuliah di Jerman ya, akhirnya aku sempat juga niatin ke Goethe Institute. Cuman kadang-kadang tuh kayak kalau udah nggak ada motivasi buat memperdalam bahasa itu, akhirnya kan nggak pernah dipakai tuh dan hilang Iya skill betul yang banget. bahasa itu. Gimana sih biar kita tetap konsisten, biar bisa tetap belajar, mau belajar? Apa sih tips-tips dan trik yang buat teman-teman yang calon polyglot nih tapi akhirnya jadi polyglot nggak jadi kayak aku nih, bisa tetap bisa konsisten agar mereka mengasah kemampuan bahasa asingnya? Bisa bagi nggak tipsnya ke kita? Yang pertama itu jangan takut salah. Jangan takut Karena salah. bahasa itu sejatinya adalah untuk speaking menurut aku. Pokoknya jangan takut salah, apapun yang kamu pengen ungkapin aja. Just speak up gitu menurut aku. Yang Apa penting yang kamu speak up. udah dipelajari, apa yang udah kamu pelajari praktekin menurut aku gitu. Oke.
Praktekin. Oke. Pertama, jangan takut salah. Aha, Kemudian, menurut aku yang kedua itu cari motivasi. aha. Kayak tadi tuh, misal pengen nikah sama orang Tiongkok, nikah sama orang Spanyol misalnya, itu bisa dijadiin sebagai motivasi. Apalagi misal kamu lagi jenuh-jenuhnya belajar bahasa. Mhm. Ingat lagi, aku balik lagi nih, aku belajar Buat bahasa ini fungsinya buat apa ya gitu. apa gitu ya? Oh ya, malu dong misal kalau tiba-tiba berhenti di tengah jalan gitu kan. Itu menurut aku bisa dijadiin motivasi. Misal kamu nih, pecinta-pecinta K-pop, drama-drama Korea, itu bisa dijadiin motivasi Oke, buat belajar bahasa Korea benar, contohnya. benar. Aha. Oke, berarti intinya tadi kamu harus nggak boleh takut salah, terus Mm-mm, dipraktekin, find your why, find your purpose. Apa sih tujuan balik betul banget. belajar bahasa asing itu? Terus apa lagi nih? Ada lagi nggak? Kalau menurut Galang? Kalau menurut aku, secara pribadi, aku dijadiin motivasi itu sih. Kenapa aku harus belajar bahasa. Kemudian tentuin nih metode belajar kita. Ah, Karena belum tentu kan metode belajar aku cocok digunain buat metode belajar orang lain. mhm. Jadi tetap dicoba apapun metode belajar kamu, misal kamu cocok condong di satu metode bisa dipakai terus secara terus menerus gitu sih. Mhm, mhm. Berarti kayak ada beberapa orang yang mereka itu belajarnya bisa dari novel karena dia suka baca, jadi baca Ya, akhirnya itu bisa. novel bahasa Inggris baca terus. Ada orang yang nggak bisa Uh, baca nih tapi bisanya langsung ngomong terus. Jadi ya udah ngelatihnya ya harus sih ngomong kalau aku kayak gitu ya. aku sebagai tipe pembelajar verbal aku lebih sering suka praktek ngomong Langsung langsung. praktek. Itu dari aku sendiri. Kalau misal teman-teman lebih suka belajar baca-baca atau misal Atau nulis bahkan visual, mungkin. Hmm. nulis itu juga bisa buat digunain sebagai media salah satu buat belajar. Atau misal kalian lebih senang ketemu orang, jalan-jalan, traveling, terus Hmm. ketemu orang asing, itu juga bisa banget buat dijadiin sebagai media belajar. Oke, I see. Siap deh kalau gitu. Ah, menarik banget ya ngomongin bahasa nih. Gila, nggak akan ada habisnya. Galang nih, sebelum kita tutup perbincangan malam ini, aku barusan nemu juga di artikel ada seorang yang berbicara, seorang poliglot yang bisa 58 bahasa sekaligus. Dia ini Ya itu keren banget. ya, namanya Ziad Faza. Jadi Ziad Faza ini adalah seorang pria kelahiran Liberia pada 10 Juni 1954 dan dia adalah seorang pemegang rekor Guinness World Record untuk manusia paling banyak menguasai bahasa di dunia. Dan Wow, keren banget. Faza ini mengklaim bisa membaca dan berbicara dalam 58 bahasa kayak bahasa Arab, Polandia, Thailand, Urdu, Norway dan banyak banget. Dan dalam satu kesempatan di TV di Chili, Faza ini juga Mm-mm. bisa bahasa Finlandia, Rusia, Cina, Persia, Hindi dan Yunani. Gila sih, dan itu udah di tingkat yang mahir. Jadi sebenarnya tadi aku sempat Keren banget. sempat wondering, emang ada ya orang yang bisa segitu banyaknya bahasa. Ternyata emang ada gitu, dan Guinness World Record juga membuktikan itu. Wah, jadi sebenarnya emang intinya kalau kita suka sama suatu hal dan emang kita konsisten buat belajar itu, sebenarnya ya kita apa ya, kita bakal bisa, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini gitu kan. Apalagi aku Ya, melihat nice. seorang Galang nih yang bisa lebih dari yang punya kemampuan tadi 4 bahasa asing sekaligus, dan kamu bisa akhirnya bisa uh, membuat suatu apa ya, suatu usaha ideologi ini yang akhirnya juga menambah pendapatan kamu kan. Kamu bisa akhirnya ngelesin orang, kamu bisa dapat duit. Pernah nggak sih dulu kayak sempet dicemooh, ini orang ngapain sih belajar belajar bahasa asing kayak sok-sokan gitu? Sempet nggak sih ada pengalaman? Sampai sekarang masih sih sebenarnya sekarang sampai sampai sekarang masih sih apalagi aku tinggal di lingkungan kayak masih katakanlah kasarnya masih kurang pendidikan gitu Kak, karena aku tinggal masih di desa. Jadi Uh-huh. ngapain kamu belajar bahasa kayak gitu? Jurusan kuliahnya juga nggak sambung gitu kan.
sempet sering digituin sih. Sama orang-orang Dan itu emang tetangga ya. jadiin sebagai acuan juga menurut aku. Dan sekarang aku harus bisa buktiin. Dan Kayak kamu gitu, sering berhasil banget sih. buktiin ya. Karena kan emang sebenarnya kamu kan ya, Alhamdulillah. kamu bisa ngeles dong kayak ya kan hotel manajemen nanti kalau tiba-tiba aku jadi manajer hotel di Saint Petersburg di Rusia, kamu bisa bahasa Rusia. Tiba-tiba kamu dimutasi ke Grenada di Spanyol, kamu bisa bahasa Spanyol, kan itu bakal jadi nilai plus juga kan buat kamu. Amin. Amin. Ya, ya sih dunia itu memang butuh banget buat bahasa. Ya buat apalagi buat teman-teman yang suka Pariwisata. apalagi buat teman-teman yang suka traveling kan otomatis kalau Ya, mereka bisa bicara bahasa lokal setempat kan itu bakal bisa nambah nilai plus banget. kelebihan menurut aku. Heeh. Oke sih, dan mereka bisa kayak kalau doing business nih misalnya nih, aku bakal doing business di negara A dan aku bisa bahasa itu, otomatis kan treat treat apa perlakuan orang setempat bakal beda sama orang yang nggak bisa bahasa Betul mereka banget. kan. Di dunia realitanya emang gitu. Ya. Oke sih Galang, wah ini berarti next time mungkin kita bisa bincang-bincang topik yang lain nih. Seru banget. Thank you banget udah mau sharing pengalaman dan pengetahuannya di podcast DIY Academy. Ya, terima kasih juga udah diundang ke podcast DIY Academy ya. Iya, iya. Oke, nanti mungkin next time kita bisa bincang-bincang lagi lah tentang bahasa-bahasa lain yang fakta-fakta menarik tentang polyglot. Kita sertain juga akun IG atau akunnya ideology. Semuanya nanti di deskripsi. Jadi teman-teman yang mau yang kepo-kepo pengen belajar bahasa asing bisa langsung check them out. Oke guys, thank you banget udah bergabung sama kita malam ini. Sukses terus Galang, semangat skripsinya. Ya, kembali. Terima kasih Kak Adi. Jangan pernah berhenti buat belajar terus ya. Sukses ya. Oke, selamat malam. Ya, Sampai jumpa. Selamat malam.